Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratul akhuna ustadzana Kiai Haji Dr. Hamdi Abdillah, para asatidzah, bapak, ibu pelajar sekalian. Alhamdulillah Allah beri kesempatan dan dalam sehat sehingga hadir dalam majelis ilmu kajian kita Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Insyaallah kita akan sambung hikmah ke 211. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Wa innama amaraka bi hadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu 'alaika. Ini satu pelajaran bimbingan di dalam tarikat. Artinya semua hikmah-hikmah ini menjelaskan tentang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika bertarikat, dia sibuk misalnya dengan pikir, lalu dia semangat berzikir karena dia merasa bahwa ya, zikir ini dia merasa mempersembahkan satu ibadah yang diketahui faedah-faedahnya zikir, maka dia membaca dengan semangat itu, dengan semangat faedah-faedah yang Allah akan berikan kepadanya. Ya betul, tetapi dia mengiktimatnya kepada zikir itu yang sejak awal iktimatnya jangan kepada amal. Zikir kan bagian dari amal. Tetapi ibadah yang faedahnya kembali kepada kita itu apabila kita melakukannya karena Allah. Kalau kita melakukannya bukan karena Allah, maka Allah akan kembalikan kepada apa yang dia niatkan, dia inginkan, dia harapkan dari zikir itu. Nah maka ditanamkan di dalam tasawuf orang yang bertarikat, dia iman kepada Allah. Ketika dia beribadah, bukan berarti dia tengah membesarkan Allah. Nanti Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Kalau tidak beribadah, maka rasanya Allah tidak memberi apa-apa kepada dia dengan ibadahnya.
Tetapi di dalam Islam diajarkan adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, semata-mata beriktimat kepada itu. Allahnya yang memerintah, yang melarang. Itu baru faedahnya jelas. Ya. Maknanya artinya dalam tarekat itu ya. Apa maksud ibadah-ibadah orang ketika bertarekat adalah untuk mendekatkan diri, itu juga bahasa mendekatkan cara dipakai gitu, karena itu udah dipakai oleh semua orang dan orang orientasinya lah ya. Jadi jangan sekali-kali bahwa apabila kita ibadah karena kita banyak ibadah maka rasanya kita besar di sisi Allah karena kita telah membesarkan Allah, sehingga konsekuensinya kalau kita ibadah rasanya kita ya, kecil begitu dan Allah tidak memberi apa-apa. Dia melihat bahwa dia tidak membesarkan Allah, maka Allah ya jadi tidak besar di sisi dia, maka dia perlu membesarkan Allah. Itu iktimatnya kepada amal, kepada perbuatan yang dilakukan. Sedangkan di dalam tasawuf ya, beriktimatnya hanya kepada Allah. Nah, kaitan dengan hikmah ini, taat kita itu tidak bermanfaat kepada Allah, tidak berguna bagi Allah. Karena kita beriktimat kepada Allah. Allah mesti kita besarkan, maka kita mesti ibadah yang banyak. Ya. Dengan ibadah yang banyak, fokusnya kepada bilangan ya, karena kita besarkan Allah juga membalas. Makanya orang zikir baru 2 tahun karena zikirnya setiap hari 10.000 itu udah besar kebaikan rasanya. Ya. Bahkan udah nunggu-nunggu, wah apa yang terjadi nih pada diri. Karena dia merasa sudah beramal banyak dan membesarkan Allah. Kalau ketika konsekuensinya kalau dia sedikit melakukannya, ya itu kayaknya nggak dapat apa-apa. Padahal bukan begitu maksudnya. Dan Allah memberikan faedah ibadah kepada kita itu iktimatnya kepada Allah itu yang pertama. Ya. Atau lebih mudahnya kualitasnya itu bukan kuantitas. Kita contohnya orang membaca hadis misalnya membaca selawat puluhan ribu ya, ada hadis kalau sebelum hidup sebelum waktu 24 jam atau katakanlah sebagian besar waktunya selama 24 jam dari selawat, maka ya, Allah akan mencukupkan dan memeliharamu dan cegahmu dari mara bahaya semua. Seperti itu. Tapi itu nas, tetapi dalam pemahamannya orang-orang soleh bahkan dan jeribahnya ya, katakanlah tasyafnya mereka dan tidak bertumbuh pada bilangan. Karena ada baca selawat yang mesti istighfar, yang menghadirkan Nabi. Kalau yang pernah mimpi mungkin boleh dia bayangin yang di mimpi itu benar-benar. Kalau tidak pernah mimpi maka hendaklah membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi. Kalau kita membaca kitab-kitab seperti Syama'il misalnya, maka kita bayangkan
itu istighfar surah isinya. Tetapi istighfar yang paling penting adalah sifatnya, akhlaknya. Nah, nggak bisa kita mengistighfar akhlaknya kalau kita tidak punya. Tadi pun menghadirkan rupa Nabi, ya kalau nggak mimpi nggak ada bayangannya. Kalau nggak pernah baca kitab tentang sifat-sifat Nabi, gimana bayangannya? Kan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, ya, di situ jelas bagaimana kepala Nabi, warna kulit Nabi, hidung Nabi, mata Nabi, alis Nabi, hitam mata Nabi, putih mata Nabi, bibirnya, atas bawah, giginya, dagunya, jambutnya, tubuh dan tangannya, kakinya. Jadi kalau baca itu kita ada menyaksikan Nabi bukan dalam mimpi, itu dalam yaqظah. Kalau dalam mimpi kan melihat, oh iya. Nah kalau di dalam yaqظah membaca kitabnya, kemudian ya, bisa diilustrasikan. Ya tahayul bukan artinya Nabi itu seperti itu masing-masing. Tapi begitulah cara istighfar. Dan istighfar yang kedua adalah istighfar ma'ani, hakikatnya, yaitu sifat-sifatnya. Itu kita tidak bisa, kita punya juga sifatnya. Ya, punya sifat-sifat. Maka orang yang sifat-sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi telah menjadi akhlak dia, ya, itulah juga bahkan ini yang sebenarnya yang dikatakan melihat Nabi dengan yaqظah. Maka dalam hadis man ikul mana asayara ikul yaqظah. Barang siapa yang pernah memimpikan aku, dia akan melihatku dalam keadaan jaga, bukan dalam mimpi. Nah, dalam keadaan jaga ini paling kurang membaca penjelasan syama'il itu sifat-sifat Nabi. Dan yang paling nyata melihat Nabi secara jaga, udah mimpi, terus akhlaknya ya, sudah terpatri, ya, sudah tertera kepada dirinya. Nah itu yang kalau orang itu baca selawat atau sama berbanding kita satu wajib malam. Itu yang tasawuf konsentrasinya kepada kualitas. Ini yang dikatakan amal kembali kepada dia. Semua kita beramal bukan membesarkan Allah, bukan karena kita beramal Allah jadi besar, karena kita bermaksiat Allah jadi wibawanya jatuh kurang. Tidak. Amal Allah perintahkan karena ada kaidah yang kembali kepada kita. Namun tadi kita beribadah itu, beramal itu niatnya apa? Jadi kembali kepada Allah. Aman arada dunia panukti, yang pengen dunia kami kasih. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka ketaatan kita Allah tidak perlu. Allah tidak perlu kepada ciptaannya alam ini dan amal kita. Dan tidak membahayakan Allah juga maksiatnya, karena Allah ya, bersih dari suci dari segala sesuatu yang tidak disukai itu menimpa Allah. Nggak ada sesuatu yang dapat menimpa Allah. Namun taat kita dan nasihat kita itu adalah menjalankan perintah. Allah nyuruh ini, Allah melarang ini, itu karena ada lima yang ada, artinya ada manfaat, ada maslahat baik
Kalau kita betul-betul melakukannya karena Allah. Dan pemberian Allah ini Allah jangan dikira wajib. Kayak kita berbuat baik kepada orang, agama syariat nyuruh wajib membalas. Allah nggak wajib. Ya, disebutnya tafadhul. Apa tafadhul itu? Kebanyakan. Allah punya maha kaya. Jadi kalau membalas, logikanya kita misalnya diberi oleh orang 100, yang paling kita ke 100. Ya. Agama nyuruh kalau orang berbuat baik kepada kita balas itu sama atau lebih. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kalau kita mau balas, balasnya di bawah dia. Kalau kita mengatakan orang jahat kepada kita, balasnya lebih dahsyat. Pas berbuat baik aja, ya, membalasnya tinggi. Nah, sedangkan Allah maha kaya, maha pembalas, maha penyayang, dan maha tidak menangguh ya, pemberian. Jadi nggak ada kewajiban, hanya yang ada tafadhul. Tafadhul itu kalau dia terjemah bebasnya. Ya. Allah kasih balasan ini akan dilihat. Dan dia berbuatnya karena apa? Kalau karena aku itu masih ya udah keluar dari perhitungan yang logis. Masa kita ibadah umur 70 tahun ibadah kayak gini, dapat surganya satu kabupaten sendirian. Istananya, bidadarinya, nah itu tafadhul. Nah, maka kita mesti melakukannya murni karena Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, la yazidu fi 'issihi idbaru man aqbala 'alaihi wa la yanqus min 'issihi idbaru man adbara 'anhu. Ini masih sama dengan yang atas. Tidak menambah kepada keluhuran Allah, ya, iqbal man aqbala alaihi. Apa? Menghadapnya orang yang menghadap kepada Allah. Artinya orang beribadah, orang berbuat baik, ya, itu tidak menambah besar Allah. Begitu juga orang yang usulnya isi tidak mengurangi daripada izzah Allah, keagungan, kebesaran Allah, keluhuran Allah. Idbar man adbar alaihi, membelakanginya orang yang membelakangi Allah. Artinya orang yang membelakangi Allah, perbuatan membelakangi Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah. Dan menghadapnya kepada Allah juga tidak memberikan apa-apa kepada Allah. Allah tidak melihat surahnya, tidak melihat, tapi yang dilihat adalah hatinya, melakukannya apa. Allah akan kembalikan semuanya kepada kita. Bahkan memang Allah menyuruhnya begitu. Kalau kita ingin, misalnya kita berpikiran coba lidah ini gerakin baca zikir, itu pelan-pelan cair pikirannya, bersih, enggak ada duhur, tekanan, stres. Ini menggerakkan lidah ini banyak sekali faedahnya. Karena orang ngomong itu syarat untuk bekerja dengan cepat. Bekerja dengan cepat. Ya. Kalau hati kita belum bisa berzikir, kalau orang sudah zikir di hati, itu yang digambarkan zikir yang total, istighfar kulliyah.
itu qalibihi wa qalibuhu wa qalbuhu. Itu di hati. Artinya disebut zikir seluruh jiwa dan raga, bukan zikir seluruh jiwa dan raga. Kesan apa? Kesan psikologi atau kesan emosional sampai kalau zikir merinding-merinding itu bukan. Ya, itu justru disebabkan akalnya lemah. Ya, lebih kepada emosional. Kalau zikir emosional ini apa-apa yang kita merasa ini adem, kuping plong apa itu sugesti. Kudu nyaman itu dibuang, nggak boleh ada apa-apa. Pikir itu murni kepada Tuhan. Ya. Namun bagi orang yang memang kupingnya, telinganya, pikirannya, kepalanya isinya sudah kotor atau banyak pengaruh buruk daripada perbuatan maksiat, maka mungkin ketika zikir, ya kayak orang masuk masjid kalau dibaca zikir kan panas gitu, ada pengaruhnya ke fisik. Banyak banget kotoran itu jadi dia merasa. Nah, tambah orang jika berani zikir itu aja bagus. Yang faedahnya zikir, seorang zikir itu entitas yang independen yang bekerja tidak dapat. Semua amal itu kalau menggunakan alat tubuh itu namanya amal, itu tergantung hatinya. Dan tasawuf tidaklah orang melakukan amal melainkan yang untuk membangun rohaninya supaya dekat. Konsep orang sufi adalah kesempurnaan rohaninya penuh dengan sifat-sifat mulia. Karena sifat mulia itu sifat Allah yang diberikan kepadanya, maka dia merasa bahwa Allah dekat sekali. Dan cerita orang-orang yang dekat itu tadi selawat satu kali aja berbanding kita itu 24 jam selawat terus. Gitu. Dia zikirnya zikir yang sudah ya, istighfar. Udah sampai karena lidahnya itu udah enggak keburu keduluan sinar rohaninya yang ingat kepada Allah. Yang orang kalau udah detaknya meledak, udah nggak ngomong lagi. Ya, kalau yang masih ngomong masih panggilan, ya itu masih dipanggil namanya itu belum meledak. Kalau udah meledak itu nggak ngomong lagi. Itu yang dimaksud dengan merasuh ke dalam diri. Itu bukan cahaya zikir rumus, bukan. Tetapi ibadah yang kita lakukan karena Allah, kalau Allah tajallikan ya, ke dalam diri kita sifat-sifat mulia itu. Bahkan ketika itu lafal zikirnya itu tertanggal sekali ya, dari lidahnya karena hatinya sudah. Maka dikatakan kalau juga mereka duduk bersama dengan kita berzikir mengucapkan lafal-lafalnya dengan lidahnya, itu katanya dia sedang yastalizu bi ismi mahbubi. Apa namanya? Lagi nikmatin nyebut namanya. Karena yang punya namanya udah disebut. Berupa apa? Berupa sifat-sifat. Nah maka ilustrasinya kan ya, seperti hubungan kekasih manusia basyariah fisik dengan manusia. Manusia kalau udah demam itu pasti tukeran sifat. Gitu. Bininya orang Banjar, lakinya ngomongnya kayak orang Banjar Mas. Terus lakinya orang Bekasi, bininya juga ngomongnya bedong kayak Bekasi. Kan tukeran sifat. Dan sifat-sifat yang lain. Karena kalau nggak diambil sifat yang kekasihnya, ngamuk. Kan cinta memang tukeran sifat.
Nah begitu juga kepada Allah, jika sudah saling dia mencintai Allah, sudah dekat maka itu. Nah kita sering terobsesi dengan penjelasan zikir lebih menyentuh emosionalnya kita. Padahal tasawuf bukan masalah emosional, tapi jangan dia tidak berhenti di situ. Kata orang Suri tentang katakanlah misi Islam dalam membangun masyarakat Islam atau katakanlah membangun ulah Islam, itu bukan hanya emosional, ya, bukan seperti orang berperang, enggak pernah berperang, Allah, tapi ngapain? Enggak pernah. Tapi jika berubah negara menjadi syariat Islam yang paling mentaati dan melaksanakan, dan kaum yang hatinya sudah dekat kepada Allah, dialah yang lebih cepat merespon ya, kebaikan syariah. Tapi secara emosional ya, kelihatannya tidak ya, mengebuk-gebuk. Nah ini penjelasan tentang tasawuf. Wa qala radhiyallahu usuluka ila Allah usuluka ila al-ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Usuluka ila Allah, sampainya kamu kepada Allah. Nah kita selalu dijelaskan dalam tasawuf itu orang yang bertasawuf bertarikat adalah orang yang sampai kepada Allah. Ya. Sebenarnya sampai kepada Allah itu apa? Sampai usuluka ilal ilmi bihi. Sampainya kamu kepada Allah itu adalah sampainya kamu kepada mengetahui Allah, ma'rifat. Dan ma'rifat ini dengan basirahnya, dengan mata hatinya. Kapan hati punya mata? Yang ketika yang kasyif, terbuka, enggak tutup. Lah mata kan kita kalau banyak tutupnya enggak kelihatan. Itu. Nah maka apabila terbuka, lagi-lagi orang yang kasyif terbuka apabila rohaninya memperoleh sifat-sifat mulianya. Maka cerita mereka para ahli, orang-orang yang wasil di Allah, ketika ibadah itu dia sedang bercinta kepada Allah. Kita mengatakan ibadah kita lagi melakukan PDKT kepada Allah agar diterima cintanya. Itu dia. Ya. Kita sering bawa demenan lain ke demenan kita, misalnya begitu. Ya. Ibadah bukan karena Allah, kan kita bawa demenan lain. Ilustrasinya, ya. Kita mau melamar gadis, lalu kita diantar sama gadis lain, pacar lain. Itu Pak Bu, saya mau melamar Bapak ini. Oh iya Tom, itu siapa? Ini pacar saya. Kira-kira apa yang terjadi kalau begitu? Ya. Bukan sekedar boleh disiram air panas kan? Sabun beda, juga agak semoga. Kurang pacar, orang gila, apa ya? Kita melakukan ibadah hatinya tidak menghadap kepada Allah. Tahu gimana Allah menghadap kepada kita? Itu. Nah, maka semua ibadah kita apa saja jadikan pendekatan. Meskipun kata Imam Syafi'i, nggak usah pakai kata pendekatan, untuk karena Allah aja. Pada pendekatan juga dekat itu masih pemberian Allah. Jadi jangan untuk pemberiannya. Ya. Nah maka yang namanya sampai kepada Allah itu ada
tidak perlu lagi dalil dan burhan. Karena dalam pandangan tasawuf, jika dia mengenal Allah dengan seperangkat ilmu dan dia menjadi imamun mujtahid, tetap aja disebut akidahnya. Tapi kalau sudah mata batinnya terbuka, dia akan ada masalah. Maka pilihan orang sufi kepada akidah Asy'ariyah itu sudah pilihan pilihan hati. Artinya bahwa akidah Asy'ariyah itu tumbuh dari jiwa-jiwa sufi. Kita dalam kondisi yang penuh dengan ormas-ormas Islam, ya ada Sunni, ada Syiah, ada Salafi, ada ya, setengah-setengah Sunni gitu. Nggak bisa kita katakan di zaman sekarang bahwa sebetulnya ahli sunnah itu adalah sufi. Wah, dibully ini karena ngomong begitu. Tapi kalau orang pelan-pelan coba menyadari, ya, mereka lah yang paling komitmen dengan apa yang disebut ya, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Betul-betul mengikut Nabi dan apa yang dibawa oleh para sahabatnya, kan begitu ringkasnya ahli sunnah itu. Sehingga ketika dia masuk mempelajari akidah dan akalnya, jembatan yang tepatnya Asy'ariyah itu, ketika dia ya sudah akidah yang sudah masuk ke dalam diri, basirah yang sudah menyaksikan Allah, enggak pakai lagi, enggak pakai lagi. Dan ini juga oleh para ulama ahli sunnah yang kebetulan tidak bertasawuf, boleh dianggap keluar dari ahli sunnah, keluar dari tasawuf. Ini perlu betul-betul mendapat penjelasan seperti ini, bahwa sampai kepada Allah itu adalah sampainya mengenal. Sedangkan konsep mengenal Allah di dalam tasawuf adalah mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya orang sufi membangun metodologinya untuk menjelaskan ini. Ketika Allah belum menciptakan makhluk, maka tiada siapa yang mengenalnya. Ya, karena yang punya sifat ada itu hanya Allah. Karena Allahu alam yakun ma'ahu syai'. Kalau karena kita artikan kefi'il naqis itu, maka kita artikan dulu maksudnya sebelum Allah menciptakan. Allah ada dan tidak ada bersamanya apapun. Jadi kata ada dan entitas ada itu tidak ada, karena Allah yang menciptakan. Jadi ada itu yang punya sifat ada itu hanya Allah. Ini kan pelajaran sifat 20 kita. Lalu Allah ingin menciptakan, ingin dikenal, maka Dia ciptakan ada entitas maujud makhluk. Itu. Namun metodologi mereka menjelaskannya, sebelum Allah turunkan ke bumi
Gini, kita punya sifat ilmu itu datangnya terpisah dari saat kita waktu bocah nggak punya ilmu, kita sifat. Pas udah gede punya sifat ilmu. Ilmu itu kan sifat, isinya itu kan maklumat. Ya. Nah, Allah Maha tahu yang diketahuinya apa. Semua ciptaan sebelum ciptaan itu diwujudkan itu masih di dalam ilmunya. Nah, kalau kita cerita dari segi kita, maklumat itu yang maklumat kita. Coba kita tanyakan, kita sebelum di sini di mana? Kalau syariat dikatakan di zaman azali. Ya, ketika Allah sudah ingini, ya, sudah Allah ingini, maka menjadi sesuatu. Maka itu kalau umpama kita itu konsep dalam pikiran kita. Gua mau bangun rumah 4 tingkat, nah udah baik. Ini sudah ada entitas di sini, sudah ada wujud, diwujudkan oleh Allah. Tapi belum diburuskan, belum disuburkan, belum dizahirkan. Ya. Ini yang dikatakan oleh syariat Lauhil Mahfuz. Maka kan semua yang terjadi sekarang sudah ada di sana. Berarti yang di sini ini sudah sempurna, selesai. Sudah ada, meskipun dalam Al-Quran dikatakan hal ada ala insani hinun minan dahri walam yakun syai'an madhkura. Kata Allah yang udah tahu belum manusia itu pada masa tertentu itu belum disebut ada dan belum disebut tidak ada. Karena yang ada di sini itu sifat Allah, bukan kita. Isi maklumat itu, isi ilmu itu kan ada di kita, makhluk. Kenapa kita sebut kita? Karena manusia ini alam kecilnya. Tapi ini bukan kita, maka kita sebut tidak ada. Kita tadinya sekarang ada nih, dulunya tidak ada. Itu bukan tidak ada. Oh, gimana sih kalau tidak ada? Itu kan nggak akan ada. Kenapa kita ngomongnya melanggar logika? Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Nah kan kita perlu bertanya, kita ini ada atau tidak ada sih? Makanya kita mengatakan kita ini boleh, mungkin. Oke. Nah ketika di dalam ilmu Allah, kalau cerita kita itu kita, tapi kita disebut ada pun tidak ada. Kenapa? Karena bukan kita. Jadi kita akan punya dua sifat, ada dan tidak ada. Tapi sifat itu adalah mungkin, bukan wajib. Kalau Allah kan ada, mustahil tidak ada. Wajib ada dan wajib yang mustahil tidak ada. Tapi ya, setiap kita ini, setiap orang di dalam ilmu Allah itu sudah selesai. Udah selesai. Namun yang udah selesai itu kalau untuk pendekatan akal kita konsep, isi ilmu bukan konsep. Udah selesai dari situ. Dan itu bukan kita. Dan satu lagi, kita tidak tahu. Makanya kata Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi, Allah huwa al-wujudul ghaibu wa
sifat Allah dan kita tidak tahu meskipun kita sudah selesai. Nah, kalau kita pengen tahu kita yang sudah selesai, yang kita nggak tahu setiap saat yang terjadi pada diri kita, itu kita yang sudah selesai. Nah, maka kita diciptakan untuk mengenalnya melalui dilalah, melalui takrif, melalui syuhud. Nah, kita ini ditajalikan, diciptakan adalah bentuk penyaksian kepada Allah. Kita ini faktanya, kita ini definisinya, kita ini dalilnya, petunjuknya untuk kepada Allah. Itulah mana Allah nafsa kepada Allah. Nah, untuk menyaksikan pemandangan Tuhan yang agung ini perlu rohani yang sempurna. Allah beri tempat di rohani ini cahaya, asrar, akhlak mulia. Itulah ma'rifah namanya. Nah, apabila sudah mengenal Allah dengan batinnya, ini namanya usul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan mereka mulai dari Nabi mengatakannya, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dalam bentuk faktanya, definisinya, dalilnya. Apa? Bagimu dirimu itu ya, objek yang menjadi apa? Pemandangan agung Tuhan diri kita sendiri. Namun melihatnya dengan rohani, hati, ruh. Maka manusia ada basyar, ada insan, ada jasmani, ada rohani, ada zahir, ada batin, ada dalalah, ta'rif, dan ada ma'rifah dan syuhud. Itulah sampai kepada Allah. Jadi tiap hari itu kita disuruh menyaksikan Allah yang terjadi pada diri kita. Baik terjadi mutlak atau al-mutlak. Orang marah sama kita, orang hina kita, orang menolong kita, orang baik pada kita, itu Allah semua. Nah, maka pandangannya dengan batin. Nah, kalau ini nggak ada, orang akan dengar Allah semua. Allah semua ya, kita nggak bisa. Ya, akal begitu. Benar, nggak salah bisa. Ya, bahkan kita nggak hayal. Andai-andaikan habis waktu di pagi hari. Kenapa di dalam Islam anak-anak muda setiap hari mesti bertambah ilmu, setiap hari mesti melakukan aktivitas kebaikan? Ya, karena dia berada dalam kekuatan yang paling prima, yang paling maksimal. Kalau tidak mendapatkan pengisian asupan yang baik, banyak tahayul, banyak menghayal. Tahu-tahu udah tua, bodoh aja. Baru saya dulu dua ya. Itu maksudnya sampai kepada Allah dengan benarnya, dan proses benarnya dari begitu. Kita nggak akan bisa melihat natap alam ini sebagai apa? Sebagai fenomena Tuhan kalau kita belum melihat diri kita. Kalau sudah dia melihat Allah, bagaimana nggak zikir mereka yang sempurna hatinya setiap saat yang terjadi pada dia Allah, Allah. Kita tanya, kira-kira dia itu ya seorang wali itu kalau dihina hatinya kan melihat Allah, emosinya itu nggak
serohani itu. Nggak ada orang mendapatkan sikap jahat dari orang sampai ngomong, ya Allah gue sakit banget, gue sakit, gak ada obat, gue nggak tahu gue bisa maafin atau enggak. Allah kan maaf, tapi kan kita bukan Allah apa ya. Padahal kalau punya rohani itu sifat Allah, pasti dia memaafkan dengan maaf Allah. Kalau enggak, berarti dia tidak punya apa-apa, dia nggak dapat Allah, dia hayawan. Makanya kan kita nggak bisa begitu, harus sama kayak ada batasnya aja. Itu bahasa hayawan. Kalau bahasa agama, karena sifat Allah nggak ada batasnya. Nah ini namanya benar. Ya. Nah ini namanya benar. Wa illa kalau bukan begitu, baca Rabbuna yang tasila bihi. Allah terlalu agung untuk bisa disamperin, untuk bisa disambung oleh sesuatu. Kalau Allah bersambung pada sesuatu, bagaimana bersambung? Ilustrasinya begini, kan ada baterai senter. Kita keluar di senternya teng, lalu sinarnya sampai ke dinding, muncul sinar di dinding tubuh. Ini kan sambungannya nggak ada. Dan tetapi kalau kita gerakan bareng, kayak nyambung. Maka dalam tahun ini dijelaskannya, Allah dekat dengan kita, tapi tidak diketahui jarak kedekatannya dan ketersambungannya, walau invisornya, walau visornya. Karena itu orang sufi menjelaskannya dengan alat nur. Gitu. Nah orang yang sudah punya nur di hatinya, ya udah disebut makanya tahlil orang Allah. Tapi kalau selama fisiknya masih ada, nah di situ lezatnya, indahnya sabar, lezatnya, indahnya ridho. Ketika nafsu itu, luka nafsu itu mau kosong emosi dalam sinar rohani, di situ lezatnya. Lah kalau nggak ada basariah ini, hayawaniyah ini, seperti batu nggak ada rasanya. Itu yang disebut makrifatnya zatiyah, makrifat sejati. Dan manusianya mempunyai sempurnaan sifat alam semesta, maka dia merasa dirinya ada. Karena apa baik ada, jadi rasa ada. Apa yang nggak ada di kita? Ya, tikus ada, buaya ada, ya, ular ada, singa ada, monyet ya ada. Bagaimana kalau merasa ada? Dan bahkan orang sufi, ketika dia menghadapi sifat nafsu itu, baik syahwat atau ghadabiyah, dihadapi dengan rohani, di situ dia mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kesel sama orang, tiba-tiba nur itu menyadarkan ya Allah dan berubah benci menjadi cinta yang murni karena Allah. Nikmat. Maka ketika dia gagal melakukan itu, maka dia akan jauhkan orang itu. Kenapa? Jawabannya kharajtu min hadrah, minal hadrah. Aku keluar dari hadrah. Artinya Allah tidak memberikan. Contohnya ini contohkan Nabi sebetulnya nggak keluar dari hadrah. Nabi ketika Wahsy membunuh Hamzah masuk Islam, bagaimana dia pengen dekat sama Nabi? Maka Nabi memanggilnya ya Wahsy, ya, engkau aku engkau, diakui, ya, dan kita akan bertemu nanti di surga.
Tapi di dunia ini ya, disuruh buat melakukan kewajiban. Bisa nggak dijauhin dari muka saya? Jangan sampai gua ngeliat dulu ya. Kenapa? Karena kalau melihat Wahsy kebayang membunuh paman tercintanya, saya aja. Maka Wahsy itulah surganya mungkin dia harus jauh dan menangis sampai mati karena nggak bisa berkata Nabi nggak mau tatap muka. Maka kalau ke Madinah pun dia dari jauh karena diberitakan oleh Nabi suruh jauh dari pandangan mata. Dan itulah solusi mereka ketika Allah tidak memberi sifat-sifatnya. Dia bilang ya, saya keluar dari hati. Nah, kalau dia berakhlak, dia bisa bersabar, bisa bertawakal. Dia tidak mengaku aku sabar banget, bukan. Dia aku berada di dalam hati. Artinya aku bersama Tuhan. Depan kita dia mengaku, gua kurang pakai sabar. Sambil gerak meja, ngomongnya. Kalau pakai sabar mati lu dari dulu sama gua. Mantap kan berarti dia hebat banget tuh sabar. Bahkan dia yang hebat, Allahnya nggak ada. Untung aja. Makanya gua dari dulu ikhlas. Kalau nggak ikhlas apa? Ya. Itu yang tidak usul kepada Allah. Jadi tidak kenal Allah. Kalau bukan begitu, wakilah wajalla rabbuna an yattasila bihi syai'an. Lalu sampai ke Allah itu memang ada sesuatu yang sampai gak ada. Wong sesuatu itu gak ada. Saya yang terakhir ini saya tutup penjelasannya. Kita mengapa memahaminya begini? Dulu sebelum kita diciptakan, kita tidak ada. Itu aku. Nah sekarang kita udah ada. Tidak, tetap satu. Sampai sekarang dia nggak ada di sisi yang mana ada, nggak ada. Karena kita nggak berbuat apa-apa yang mengubah. Kita bikin kita aja. Semuanya Allah. Maka ilustrasinya yang diberikan oleh orang sufi seperti kita ngaca, ada gambar kita di kaca. Kacanya di sana, misalnya saya duduk di sini, lalu di sini ada dari sana, saya kan melihat dia nggak melihat saya seperti itu kepada Allah. Ini semua suratul haq. Itu sebab orang sufi itu harap membenci manusia itu, walau kana kafirah, meskipun kafir. Ini cuma beda pilihan presiden, bencinya apa? Yang ketulang sumsum terus memandang rendah hina, cuma berapa partainya sekuler. Orang politik artis bagaimana kita jadi korban masyarakat, agama, emosional agama yang dikorbankan. Bodoh. Ya, itu lagi acting. Nah, disitu pentingnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya hak, punya kebenaran syar'iyyah wa haqiqatan. Sudah, mau apa? Yang benar, yang salah. Ya tetap kalau pilih apa yang disukai presiden. Nah ini sampainya kepada Allah, itu sampainya kepada mengenal Allah. Karena makanya kita kalau tidak begitu memahaminya, Allah nggak ada disambungin oleh sesuatu Allah atau menyambung kepada sesuatu. Tidak ada bagaimana center ini sinar yang bulat di dinding bagaimana ini ditempelin. Kalau ditempelin malah hilang. Ditempelin malah hilang. Nah sehingga itu dijadikan logika. Kenapa nggak bisa dilihat? Kenapa itu maksud apa? Wajah salah. Nah artinya bahwa
suratul haq, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Allah menciptakan manusia ini dalam rupa Rahman, Tuhan. Itu yang disebut asrarul arifin. Asrar, sifat-sifat yang tersembunyi di dalam tubuh seorang arifin. Itu asrar. Sebetulnya itu bahasa hakikat. Kata salat ada dua, ada tarikat, ada hakikat. Bahasa tarikat, makomah, sifat-sifat mulia, itu bahasa tarikat. Bahkan bahasa syariat akhlak. Kalau bahasa hakikat, asrar, anwar, itu. Ya, asrar, nah, orang yang telah memiliki, ya, kalau bisa disebut akhlak, kalau mereka disebut makomat atau sifat-sifat yang luhur. Kalau dalam bahasa hakikat sudah tidak lagi digunakan istilah itu, ya sudah naik istilahnya. Ya, apa? Asrar tidak lagi, anwar, rabbani, cahaya Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, inilah yang membuat mata batin dapat melihat dengan jelas. Nah, ini ya, melihat hakikat. Jadi yang melihat hakikat itu hakikat. Jadi idrak basirah ini idrak hakiki, paham hakiki, ru'yah hakiki, syuhud hakiki. Selain itu, ya kalau pakai akal, pakai khayal, pakai indrawi, pandangannya. Dan ini semuanya masuk kepada kategori ya, waham, ilusi, gambar, ciptaan makhluk. Tetapi batin inilah yang melihat hakikat. Tadi seseorang memperlakukan saya misalnya dengan jahat, mata indra ini melihat jahat banget. Bahkan kita tahu hukumnya secara syariat kagak boleh, dan kita yakini itu salah. Ya, di akal kita ini sudah ada hukum syariat bahwa itu salah ketika mata melihat. Kalau di otaknya nggak ada hukum syariat, nggak tahu itu salah apa enggak, yang pasti gue sakit aja. Gitu. Ya. Nah, kalau ada enggak salah, tetapi batinnya berkata, itulah sinar laser batinnya itu yang mengawal pandangan indrawi dan pandangan akal, langsung tembus ke belakang ciptaan ini. Af'aluhu sifatuhu, mau itu perbuatan Tuhan, maka dia boleh mempengaruhi emosionalnya, logikanya, bisa senyum dan
Nah di situ kenapa Nabi tetap memaafkan orang yang membencinya sampai ubun-ubun, dan begitulah pengakuannya. Kalau karena kita sudah berberkat ya udah musuh buyutan. Buyut itu jamak dari baik. Ya. Jadi musuh itu bukan serumah dia doang, sekampung. Ya. Nah ini karena tidak punya mata batin, nggak melihat Allah pisan. Itu sebab orang jika sudah syuhud dan ibadah karena Allah lega, nggak ada yang ingin. Karena Allah Maha Luas. Yang sempit dunia. Coba pakai kemudian bermakmur. Kursi betul, mau kursi parlemen, kursi ustaz, kursi ketua, ya, suatu organisasi Islam, ya, tenang itu dunia. Tapi kalau bila bergerak, nah makanya jangan salah-salah dulu. Biar jadi gubernur, besoknya kemudian jadi rakyat, lega aja. Nah, hakikat itu dari dulu. Apa tadi itu? Mengalir artinya datang. Bihalin tajalli. Ya. Datang ke mana? Datang ke hati. Datang ke hati. Ketika tajalli. Artinya datangnya itu dalam bentuk tajalli. Tajalli itu sebetulnya menjelma. Nabi pernah ilustrasi begini. Andai kan sabar itu kan sifat. Sabar ini berubah menjadi bentuk materi fisik manusia. Kata Nabi, kau akan lihat dia itu lembut dan baik sekali. Ya. Itu baru satu sifat sabar. Bagaimana kalau kamil disebutnya? Ya. Kalau disebutnya kamil, maka itu sudah disebut hakikat. Sebuah hakikat. Itu tajalli, ya, mujmalah secara global. Wa ba'dal wahyi yaqulul bayan. Namun ketika sudah menjadi satu kesadaran, maka ada ungkapan di situ yang digambarkan itu Imam Hasan Al-Banna itu. Kata Imam Hasan Al-Banna, yang pertama kita perbaiki manusia itu memahami agama ini dengan salah. Yang asalnya kudu harus macam ada. Karena kalau informasi ilmu yang kita terima salah, ini akan membangun bangunan iman yang tidak hakiki. Nah, orang kalau persepsinya salah kepada sesuatu, kan bukan seperti apa yang dimaksudkan, tidak hakiki, karena salah. Nah, maka pemahaman yang salah itu akan membangun iman yang tinggi. Nah, iman yang tinggi itu akan melahirkan cinta yang dalam. Dan cinta yang dalam ini akan menumbuhkan wahyun kamil. Kita tidak punya wahyu, apa wahyu? Kesadaran. Tidak ada lagi bahasa kita kesadaran. Ya. Sadar itu juga kata sordur di sini. Wahyu itu sebetulnya bahasa cinta. Itu wahyu. Coba suami istri dalam ini kan wahyu. Apa pengen diri tahu kita nggak ngomong ya masalah dari dulu ini dan begini ya gitu. Kalau ada duit mah nggak ngomong lagi udah gitu. Karena punya apa kesensitifan yang sangat sempurna. Gitu. Itu cinta.
wahai, dan dia merasakan bahwa semuanya Allah itu wahai. Nah, maka di sini dikatakan wa ba'dal wahyi yakunul bayan. Tajalli itu setelah, artinya setelah sempurna di dalam dirinya timbul wahai, maka tajalli itu berupa bayan yang nampak jahil ya kepada dia, sehingga dia boleh melihat kesesuaiannya dengan logika, dengan Al-Quran, dia bisa melihat karena ada kekuatan. Orang kalau pertama baru taubat tidak terjadi keseimbangan bainal aqli ya wal fahm itu wal wasuluk dan perilaku. Tetapi bila sudah ya tajassum, apa sudah bersenyawa dengan dia, kemudian kita qara'nahu bil Quran, kalau kami bacakan kepadanya dia akan kena bimbingannya sudah ada di sini. Makanya ada ungkapan mungkin tidak mungkin wali itu tidak tahu tanda khobar. Katakan tidak alim. Kalau dia jadi wali juga, Allah akan pinter kita, Allah akan pinterin. Artinya bimbingan yang tertulis dalam Al-Quran itu sudah berbentuk hakikat dalam dirinya. Ketika dia dengar Al-Quran, oh, dia mengucapkan berdasarkan bimbingan Tuhan. Maka Al-Imam Sya'rani, dia mustahil putra, dia seorang mufassir, dan dia seorang yang menjadi imam dua mazhab, Maliki dan Syafi'i. Punya guru, kualitas ilmunya jauh di bawahnya. Buktinya apa? Kalau ada konferensi ulama, kalau Imam Sya'rani ada konferensi tafsir diundang, ya, ada seminar hadis diundang, ada musyawarah akidah diundang. Suatu ketika ada ijtima ulama mufassirin diundang Imam Sya'rani, dan gurunya nggak diundang karena nggak didapat ulama. Setelah bermusyawarah apa mereka terjadi ketidaksepakatan di sebuah ayat. Macam di situ masing-masing begini, maka kata Imam Sya'rani begitu selesainya ke Syekh Ali Al-Khawas. Ya, maka dibacakan itu ayatnya, dan dia mengatakan clear. Ya. Makanya dulu Imam Malik ditanya oleh orang, ya Imam, apa pendapat kamu tentang ini banyak banget pertanyaan. Kata Imam, idhab ila al-Hasan al-Basri. Ya. Li'anni kuntu hafiztu summa nasitu. Amma Hasan al-Basri fayahfadu falan yansa abada. Karena dia itu sudah jadi hak yang dalam diri. Ya. Itu artinya pengakuan seorang fuqaha kepada seorang aulia. Ya. Dan itu juga banyak diterangkan dalam seperti kawaid Ahmad. Kata beliau, untuk memahami kalam Allah itu minal usul wal minal usul. Ya, dia bilang al usul huwa min hiya minha wal usul minka. Bahkan di situ diterangkan fa minka bila minha wa minha bila minka. Itu ada ya punya sikap yang berbeda-beda. Ilmu doang ketika ada usulnya, usul doang ada usulnya. Akan jumur ini akan fasih dan seterusnya. Nah maka hakikat itu datang ya, situasinya dalam bentuk terjadi, bukan usaha dari amal. Saya menjadi wali itu bukan, itu terjadi. Apabila sudah bersenyawa hakikat itu
Itu sebab apabila seorang punya cinta dan menimbulkan wahyu, apa setelah wahyu ini? Al-amalul mutawassil atau istiqamah. Amalnya tidak terputus. Apapun dia berikan amalil ubudiyyah. Nah, alhamdulillah. Al-Fatihah.